wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan jaringan irigasi Malesom, Kabupaten Sorong. Baik, adapun kelompok kami itu yang terdiri dari Fardan, terus Ninyo Mantri Divao, terus saya sendiri atas nama Robin, dan selanjutnya itu Humaira Salsabila. Baik, di sini ada struktur PPT, ada bab 1 pendahuluan, terus bla bla bla, terus bab 2 tujuan pustaka, terus metode penelitian, bab 4-nya hasil dan pembahasan, terus bab 5 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang dan tujuan. Di mana lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Malesom, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Permasalahan utama yaitu lahan pertanian belum memiliki jaringan irigasi, hanya mengandalkan air hujan dan pipa sumur. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui kebutuhan air irigasi, terus debit andalan sungai, dan dimensi keseluruhan irigasi yang efisien. Nah, lanjut kondisi wilayah dan sumber air. Terus di sini ada lokasi penelitian berada di Kelurahan Malesom, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Wilayah ini memiliki potensi pertanian yang besar dengan lahan yang subur. Sumber air utama berasal dari sungai yang mengalir di sekitar daerah aliran sungai atau das, dengan jarak yang relatif dekat ke lahan pertanian. Ini juga memungkinkan pengembangan sistem irigasi gravitasi. Sini menuju ke bab 2 yaitu tujuan pustaka. Nah, di sini ada irigasi dan curah hujan. Nah, irigasi dia secara umum adalah penggunaan air di dalam tanah untuk tujuan menyediakan air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan taman. Nah, terus masuk ke curah hujan. Curah hujan yang diperlukan untuk suatu pemanfaatan air, yang salah satunya seperti alokasi air irigasi yang merupakan curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan. Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah atau daerah. Curah hujan wilayah atau daerah harus diperkirakan dari beberapa titik pengamatan curah hujan. Terus evapotranspirasi atau evapotranspirasi. Nah, di sini ada 2 poin bersama rumus-rumusnya. Yang pertama itu poin pertama, evapotranspirasi merupakan gabungan dari proses penguapan air bebas atau evaporasi dan penguapan melalui tanaman. Transpirasi dan evaporasi dari permukaan tanah bersama-sama disebut evapotranspirasi atau kebutuhan air (konsumtif use). Jika air yang tersedia di dalam tanah cukup banyak, maka evapotranspirasi disebut evapotranspirasi potensial. Nah, yang kedua itu dalam studi ini digunakan rumus pendekatan Penman dengan pertimbangan bahwa rumus Penman melibatkan keempat faktor meteorologi secara lengkap, yaitu temperatur udara, kelembapan udara, terus kecepatan udara, dan radiasi matahari. Di samping itu, metode Penman sangat sesuai dengan kondisi daerah di Indonesia yang beriklim tropis. Besarnya evapotranspirasi potensial dapat dihitung dengan menggunakan Penman. Nah, adapun rumus utama evapotranspirasi itu dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Terus komponen radiasinya juga sama. Lanjut, di sini ada fungsi-fungsinya, terus
masuk ke debit andalan. Dalam perencanaan proyek-proyek persediaan air terlebih dahulu harus dicari debit andalan, yaitu tujuannya adalah untuk menentukan debit perencanaan yang diharapkan selalu tersedia di sungai. Terus kedua, debit andalan. Debit andalan ini biasanya disebut debit minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan untuk keperluan tertentu seperti irigasi, PLTA, dan lain-lain sepanjang tahun dengan resiko kegagalan dapat diperhitungkan. Lanjut masuk ke perencanaan jaringan irigasi. Perencanaan dimensi seluruh dengan saluran dengan menganggap bahwa aliran di saluran perencanaan jaringan irigasi. Perencanaan dimensi saluran dengan menganggap bahwa aliran di saluran adalah aliran seragam atau uniform flow, maka digunakan rumus Manning. Nah, untuk rumusnya sendiri mungkin bisa dilihat saja pada slide di bawahnya, atau rumus kecepatan debit. Kecepatan aliran atau V sama dengan 1/N kali R per 2/3 kali S1/2 seper 2. Debit saluran Q sama dengan V kali A. Parameter geometri saluran, jari-jari hidrolis R, terus luas potongan melintang dengan penandaan A, terus keliling basah. Nah, untuk keterangan variabel Q itu sama dengan debit saluran, sedangkan V kecepatan aliran, A luas potongan melintang aliran, R jari-jari hidrolis, P keliling basah, terus B lebar dasar, A tinggi air, N koefisien, terus S kemiringan. Oke, kita masuk ke bab 3 metode penelitian. Mungkin untuk bab 3 ini saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai penjelasan tentang metode penelitian ini. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentase dalam pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk memahami kondisi aktual lahan pertanian Malasong. Survei pengukuran topografi dan skema kontur dilaksanakan untuk menentukan elevasi dan kemiringan lahan, layout peta lahan pertanian dipetakan untuk perencanaan distribusi air irigasi. Lanjut, pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder merupakan tahap penting untuk mendukung analisis perencanaan jaringan irigasi Malasong. Data curah hujan dan klimatologi diperoleh dari PMKG, stasiun Kemine Edot Posok periode 2013 sampai 2022, meliputi suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Data elevasi lokasi studi juga dikumpulkan untuk analisis topografi. Lanjut, langkah pengolahan data, yaitu menganalisa dan merencanakan peta lahan yang disesuaikan dengan kondisi topografi daerah irigasi Malasong untuk menggambarkan layout peta lahan. Menghitung curah hujan efektif untuk padi dan palawija dengan menggunakan metode basic year. Menghitung nilai evapotranspirasi menggunakan data klimatologi dengan metode PENMAM.
Menghitung kebutuhan air di lahan pertanian menggunakan data curah hujan efektif, evapotranspirasi, data tanam dan data tanah dengan metode perhitungan pola tata tanam 8 alternatif, dan dipilih alternatif terbaik yang memiliki kebutuhan air bersih atau net fed water requirement NFR terkecil. Lanjut, menghitung air di intake menggunakan nilai kebutuhan air irigasi, efisiensi saluran dan luas lahan. Menghitung debit aliran sungai atau das menggunakan data curah hujan, evapotranspirasi, potensial luas das, efisien infiltrasi, capak capati sel musture, dan kondisi lahan dengan metode rumus FJ MOK. Lanjut, menghitung debit andalan menggunakan metode basic year. Lanjut, menghitung dimensi saluran menggunakan data debit air irigasi yang mengalir dengan metode rumus Manning. Lanjut, metode perhitungan. Perencanaan jaringan irigasi Malasem menggunakan 4 metode utama, yaitu metode basic year untuk menghitung curah hujan efektif berdasarkan data historis, metode Penman untuk evapotranspirasi potensial tanaman, metode FJ MOK untuk analisis debit aliran sungai dan ketersediaan air, serta metode Manning untuk menentukan dimensi saluran irigasi yang optimal. Lanjut, bab 4 hasil dan pembahasan. Analisis curah hujan, yaitu analisis curah hujan rata data analisis curah hujan data curah hujan yang digunakan merupakan data sekunder, di mana data tersebut merupakan data curah hujan yang didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, domine Edward Osok, yang dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Data tersebut diperlukan sebagai dasar perhitungan kebutuhan air irigasi pada daerah studi. Lanjut, analisis curah hujan efektif. Curah hujan andalan R80 didapatkan dengan menggunakan metode basic year, yaitu dari masing-masing data curah hujan 15 harian rata-rata bulanan yang diambil selama 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Besarnya curah hujan efektif untuk tanaman padi ialah 70% dari R80. Sedangkan untuk tanaman palawija ialah ditentukan dengan R50. Berikut ini adalah tabel-tabel perhitungan R80 dan R50. Sini sudah tertulis Januari sampai Desember. Baik, lanjut curah hujan. Analisis curah hujan bulanan di Malasem berdasarkan data 10 tahun 2013 sampai 2022 dari BMKG, domine Edward Osok. Hasil menunjukkan curah hujan maksimum terjadi pada bulan Maret September 231 mm, sedangkan minimum pada bulan Agustus hanya 4 mm. Data ini menjadi dasar perhitungan kebutuhan air irigasi. Curah hujan efektif untuk tanaman. Curah hujan efektif untuk tanaman. Curah hujan efektif dihitung menggunakan metode basic year dengan parameter R80 untuk tanaman padi dan R50 untuk palawija.
R80 pada dihitung sebesar 70% dari nilai R80. Sedangkan nilai palawija mengikuti perhitungan berdasarkan R50. Nilai ini menentukan jumlah air hujan yang benar-benar dapat dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhan optimal. Lanjut, evapotranspirasi. Evapotranspirasi dihitung menggunakan metode Penman modifikasi berdasarkan data klimatologi tahun 2015. Tahun curah hujan andalan R80. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Januari sebesar 5,19 mm per hari. Parameter yang digunakan meliputi suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan radiasi matahari. Dari stasiun BMKG Domine Eudor Osok. Lanjut, evapotranspirasi. Perhitungan evapotranspirasi dilakukan dengan menggunakan metode Penman modifikasi dengan data klimatologi yang berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Domine Eudor Osok. Data klimatologi diambil dari rata-rata yang berbeda pada tahun curah hujan andalan R80, tepatnya pada tahun 2015. Berikut langkah-langkah perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Penman modifikasi untuk bulan Januari adalah sebagai berikut. Sama dengan nilai tekanan uap rata yang nyata pada temperatur 27,4 adalah 36,52 mbar. Dapat dilihat pada tabel hubungan T dengan EA, B, FT. FT sama dengan pada temperatur 27,4 diperoleh nilai FT adalah 16,18. Tekanan uap jenuh rata EAT didapatkan dengan EAT sama dengan EAT titik RH per 100 sama dengan 36,52 dikali 83,5 per 100 sama dengan 30,49 ampere. Sedangkan FF sama dengan 0,33 sama dengan 0,044 sama dengan 0,33 kurang 0,044 30,49 sama dengan 0,087. Nilai angot radiasi matahari yang mencapai atmosfer RA atau RA dapat dilihat pada tabel nilai RA untuk daerah Indonesia. Untuk letak lintang lokasi studi 0 derajat sampai 56 LS, maka diperoleh nilai RA sama dengan 15 mm per hari. Nilai radiasi gelombang pendek yang diterima bumi RS sebesar RS sama dengan 0,25 tambah 0,54 M per M RA sama dengan 0,25 tambah 0,54 titik 4,36%. 45,36% plus sama dengan 7,424 mm per hari. Sedangkan FU sama dengan 0,27 1 tambah 0,8640 sama dengan 0,27 tambah 1 tambah 0,485 4 dikali 1,87 sama dengan 0,704 mm per detik.
Fn per N sama dengan 0,1 tambah 0,9 N per N. 0,1 tambah 0,9 dikali 4 5,36% sama dengan 0,508. Untuk Rn1 Ft dikali Fe kali Fn per N sama dengan 16,8 kali 0,087 dikali 0,508 sama dengan 0,716. Baik, lanjut. Nilai angka koreksi atau C bulanan diperoleh dari tabel nilai C bulanan untuk rumus Penman. Angka koreksi untuk bulan Januari adalah 1.1. H sama dengan W 0,75 RS dikurang RN1 ditambah 1 kurang W. FU kurang F sama dengan 0,75 dikali 7,429 dikurang 0,716 ditambah 1 kurang 0,769 dikali 0,701 dikali 0,03 sama dengan 4,715 mm per hari. Itu sama dengan C kali E sama dengan 1,1 dikali 4,649 sama dengan 5,19 mm per hari. Berikut tabel analisa evapotranspirasi potensial ETO. Baik, lanjut pola tata tanam alternatif dan koefisien tanaman. Terdapat 8 alternatif pada tanam yang dianalisis untuk optimalisasi penggunaan air irigasi di Malasong. Koefisien tanaman padi ataukah sama dengan serat ataukah sama dengan 1,10 digunakan dalam perhitungan kebutuhan air harian mempertimbangkan evapotranspirasi, perkolasi dan curah hujan efektif. Net field requirement atau NFR dihitung untuk menentukan debit yang dibutuhkan setiap petak sawah. Materinya yaitu langkah-langkah perhitungan pola tata tanam. Metode perencanaan PU dapat dari perhitungan alternatif 1 untuk bulan Maret setengah bulan pertama di bawah ini. Nah, pola tata tanamnya sendiri itu ada alternatif 1, penanaman dimulai dengan tanaman pada periode 1, di mana pada periode ini penanaman dimulai dari bulan Maret setengah bulan pertama dan berakhir pada bulan Juli minggu setengah bulan pertama. Notasi miring pada pola tata tanam menandakan bahwa penanaman pada seluruh areal persawahan dilakukan bertahap periode setengah bulanan atau 15 harian. Koefisien tanaman atau K. Nah, koefisien tanaman yang digunakan ialah koefisien tanaman padi varietas unggul. Dapat dilihat dari tabel harga-harga koefisien tanaman. Koefisien padi varietas unggul untuk setengah bulan pertama sama dengan 1,1. Rata koefisien tanaman. Nah, rata koefisien tanaman adalah harga rata-rata dari K1 dan K2 kali K rata-rata sama dengan 1,1. Evapotranspirasi potensial etanol. Dapat dilihat dari tabel analisa evapotranspirasi potensial etanol sama dengan 5,29 mm per hari. Penggunaan air konsumtif PAK. PAK sendiri rumusnya itu sama dengan PAK kali mutlak K dikali mutlak PAK sama dengan 1,1 kali 5,29
mendapatkan hasil 5,82 mm per hari. Lanjut pada perkolasi atau P. Nah, perkolasi untuk penyiapan lahan sama dengan 0 mm per hari. Kebutuhan air penyiapan lahan dalam atau PL dapat dilihat pada tabel perhitungan penyiapan lahan. Penyiapan lahan atau PL sama dengan 13,3 mm per hari. Rasio penyiapan lahannya sendiri 0,75. PL dengan rasio sama dengan PL kali rasio 13,3 kali 0,75 mendapatkan hasil 9,97 mm per hari. Penggantian lapisan air atau water layer recruitment atau WLR. WLR pada penyiapan lahan berkisar 0 mm per hari. Rasio luas tanaman sama dengan 0,25. Kebutuhan air tanaman sama dengan dalam kurung PAK tambah P tambah WLR tutup kurung dikali dengan rasio. Di mana nilai PAK sendiri adalah 5,82, nilai P 0 dan nilai WLR 0 dikali dengan nilai rasio yaitu 0,25 mendapatkan hasil 1,45 mm per hari. Curah hujan efektif atau RE. Curah hujan efektif yaitu adalah 9,09 mm per hari. Dapat dilihat pada tabel perhitungan curah hujan efektif. Total rasio itu rumusnya adalah rasio ditambah rasio. Di mana rasio pertama itu nilainya 0,75 ditambah dengan rasio kedua 0,25 mendapatkan angka 1. Nah, curah hujan efektif dengan rasio yang rumusnya itu adalah RE dikali rasio, di mana RE-nya tadi adalah 10,09 dikali dengan rasio yang lain adalah 1, mendapatkan hasil 10,09 mm per hari. Nah, kebutuhan air. Kebutuhan air bersih atau Need Filtered Water Requirement NFR. NFR sendiri rumusnya itu PL tambah kebutuhan air tanaman dikurang dengan RE ditambah dengan rasio, di mana PL nilai 9,97 dan kebutuhan air tanaman 1,45. Lalu dikurang dengan RE tambah rasio yaitu 10,09. Dapatkan hasil 1,33 mm per hari. Kebutuhan air persatuan luas. Kebutuhan air persatuan luas sendiri itu memiliki rumus 16 dikali detik per hari dikali 1 hektar. Rumusnya mendapat itu 1,33 dikali 8.400 dikali 10.000 meter persegi mendapatkan nilai 0,15 liter per detik per hektar. Efisiensi irigasi atau E sama dengan 65%. Kebutuhan air di intake. Nah, kebutuhan air intake sama dengan kebutuhan dikali air persatuan dikali E atau efisiensi irigasi, di mana nilai kebutuhan air persatuan itu 0,15 dibagi dengan efisiensi irigasi 65% mendapatkan nilai 0,24 liter per detik per hektar. Nah, lanjut pada ketersediaan air bersih. Analisa debit aliran rendah dengan metode FGMOC. Data debit sungai diperoleh dari analisa debit dengan metode FGMOC dikarenakan tidak terdapat alat ukur pencatat debit maupun bangunan pengukur debit pada catchment area luas daerah aliran sungai atau DAS adalah 3,6 km persegi. Sehingga luas total catchment area ialah 3.600.000 meter persegi. Diukur menggunakan perangkat lunak Google Earth. Langkah-langkah perhitungan debit andalan menggunakan metode FGMOC dapat dilihat pada perhitungan debit andalan untuk tahun 2013 di bawah ini, yakni hujan bulanan rata atau R besar sama dengan total R bulan Januari dibagi 2, di mana total R di bulan Januari itu adalah 115,3 mm dibagi dengan 15 hari. Nah, dapat dilihat pada tabel data curah hujan rata 15 harian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG domain Edward Osok.
hari hujan bulanan rata atau N sama dengan 9 hari. Evapotranspirasi potensial ETO sama dengan 80,39 mm per 15 hari. Nah, dapat dilihat pada tabel analisa evapotranspirasi potensial, permukaan lahan terbuka itu atau M sama dengan 10%. Berarti M per 20 kali 18 kurang N sama dengan 10% dibagi 20 dikali dengan 18 dikurang 9, mendapatkan hasil 0,09. Nah, E sama dengan ETO dikali M per 20 dikali 18 kurang N. Nah, tadi kan M per 20 dikali 18 kurang N sudah didapatkan hasilnya yakni 0,06. Tinggal dikalikan dengan nilai ETO yaitu 80,39 dikali 0,09 mendapatkan 3,62 mm per 15 hari. EL sama dengan ETO dikurang E sama dengan 80,39 dikurang 3,62 sama dengan 76,77 mm per 15 hari. DS sama dengan R dikurang EL sama dengan 115,3 dikurang 76,77 menghasilkan 38,53 mm per 15 hari. Nah, kandungan air tanah yang itu bernilai 0 mm per 15 hari. Kapasitas kelembapan tanah atau soil moisture capacity atau SMC sama dengan 100 mm per hari. Kelebihan air dalam kurung WS. Kemudian itu DS dikurang dengan kandungan air tanah, di mana nilai DS adalah 38,53, kandungan air tanah sendiri nilainya adalah 0. Kemudian dikurang mendapatkan hasil 38,53 mm per 15 hari. Infiltrasi atau I sama dengan WS dikali I. Nah, WS nilainya 38,53 sedangkan I nilainya 20%, dikalikan mendapatkan nilai 7,705 mm per 15 hari. Nah, 0,5 dalam kurung 1 tambah K dikali dengan I sama dengan 0,5 kali 1 tambah 0,45 dikali I, menghasilkan 0,5 tambah 1 tambah 0,45 dikali 7,705 menghasilkan 5,585. Lalu ada K dikali V dalam kurung N kurang 1. Nilai K sama dengan K dikali 0,5 dalam kurung 1 tambah K dikali I dikali DES. Sama dengan 0,45 dikali 0,66 menghasilkan 0,297. Volume penyimpanan atau FN sama dengan 0,5 dalam kurung 1 tambah K dikali dengan I ditambah lagi dengan dalam kurung K kali V dalam kurung N kurang 1 tutup kurung. Di mana tadi perhitungan pertama yaitu 0,5 dalam kurung 1 tambah K dikali infiltrasi adalah 5,586 dan nilai K kali V dikali dalam kurung N kurang 1 adalah 0,297. Dijumlahkan mendapatkan hasil 5,884 mm per 15 hari. Lanjut ada pada D kali Fn sama dengan Fn kurang 1 sama dengan Fn bulan Januari dikurang dengan Fn bulan Desember, menghasilkan nilai 5,884 dikurang 1,963 mendapatkan hasil 3,921 mm per 15 hari. Aliran dasar atau BF sama dengan I dikurang D kali Fn, di mana nilai I adalah 7,705 dikurang dengan 3,921, mendapatkan hasil 3,78 mm per 15 hari. Limpasan langsung atau DR sama dengan WS dikurang I. Nilai WS adalah 38,53 sedangkan nilai I adalah 7,705, mendapatkan hasil 30,822 mm per 15 hari. Nah, limpasan atau R sama dengan BF tambah DR. Nilai BF adalah 3,78 sedangkan nilai DR adalah 30,822. Dijumlahkan mendapatkan hasil 34,607 mm per hari. Debit catchment area sama dengan A dikali R. Nilai
A atau luasnya sendiri adalah 3,6 km persegi dikali 34,607 mm per hari. Nah, untuk luasnya ini diubah menjadi satuan meter persegi, yaitu mendapatkan hasil 3.600.000 meter persegi dikali dengan 34,607 kali 0,01 dibagi dengan 2.592.000 mendapatkan hasil 0,048 meter kubik per detik. Berikut ini adalah hasil tabel rekap. Nah, di samping sini ada tabel hasil rekapitulasi data dan catchment area meter kubik per detik untuk rentang tahun dari 2013 sampai 2022 untuk jenjang bulan Januari sampai Desember. Nah, debit aliran sungai dan das. Analisis debit aliran sungai menggunakan metode FGMOC dengan luas das 3,6 km persegi. Contoh perhitungan daerah catchment area Januari 2013 menghasilkan 0,048 meter kubik per detik. Komponen aliran itu meliputi curah hujan, evapotranspirasi, infiltrasi ke dalam tanah, dan limpahan permukaan. Nah, dimensi saluran. Penggambaran skema jaringan irigasi. Penggambaran skema jaringan irigasi menggunakan perangkat lunak AutoCAD dan perangkat lunak ArcGIS yang didasarkan pada perencanaan awal berdasarkan garis ketinggian. Nah, seperti yang dari sini, garis berwarna biru adalah sungai, yang berwarna abu-abu garis kontur, warna merah adalah saluran irigasi, dua garis dengan warna kuning adalah jalan, kotak dan petak-petak kotak ini merupakan lahan pertanian, bulatan berwarna merah itu adalah bangunan bagi, dan ada jembatan. Di gambar satu tadi itu kita sudah melihat skema jaringan irigasi. Nah, di gambar 2 ini kita melihat skema petak-petak irigasi, di mana ada bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan bagi dan dengan pintu sadap, jalan raya, sungai, dan gorong-gorong. Nah, berikut ini adalah tabel luas daerah petak irigasi yang menggunakan alternatif 7 mode perencanaan PU. Nah, di sini tuh terlihat ada nama petak, luas petak, dan luas petak. Nah, dari data tabel ini sendiri, kita itu dapat menghitung contoh salah satu debit pada saluran tersier ruas B atau RB. Berikut perhitungan. Nah, luas dan pembagian petak daerah irigasi Malleson dibagi menjadi 24 petak lahan dengan luas yang beragam. Contoh pembagian petak meliputi B1 kiri, yaitu 0,882 hektar, B1 KA 0,730 hektar, B2 Ki 0,850 hektar, dan seterusnya. Total keseluruhan luas daerah irigasi mencapai 21,3 hektar yang akan dilayani oleh jaringan saluran primer, sekunder, dan tersier. Nah, masuk pada metode Manning. Metode Manning digunakan untuk menghitung dimensi saluran irigasi dengan bentuk perampang persegi. Parameter utama meliputi koefisien kekerasan Manning N sama dengan 0,025 dan kemiringan dasar saluran S sama dengan 1,234. Dimensi yang dihitung mencakup lebar saluran yaitu B, tinggi saluran atau H, tinggi muka air, dan kecepatan aliran. Rumus Manning sendiri itu sama dengan V sama dengan dalam kurung 1/N dikali dengan R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2, di mana R itu adalah dari hidrolis. Q adalah A kali NFR per E, dengan Q sama dengan debit rencana meter kubik per detik. NFR kebutuhan bersih neto air di sawah, ml per dt per ECA.
A sama dengan luas daerah yang dialiri keseluruhan atau meter kubik. E sama dengan efisiensi irigasi keseluruhan. Maka Q sama dengan TOT kali B tambah A kali TOT kali C tambah A kali TOT kali P tambah A kali TOT kali R tambah A kali TOT kali S tambah A kali TOT kali T X NFR per F kali tersier. Maka didapatkan hasil Q sama dengan 3,58 ditambah 3,66 tambah 3,56 tambah 3,32 tambah 3,5 tambah 3,6 dikali 1,34 per 0,7. Nah, hasil dari QSS kali A sama dengan 40,64 LT per DT. Nah, dari perhitungan debit saluran di atas dapat dihitung dimensi saluran melalui langkah-langkah sebagai berikut. QSS kali A sama dengan 40,64 LT per DT. Nah, diketahuinya hasilnya itu 0,0405 M kubik per DT didapat dari A kali F. Selanjutnya, koefisien Manning atau N sama dengan 0,025. Kemiringan dasar saluran atau S sama dengan 1,234. Data running kemiringan saluran ruas A. Tabel perhitungan kemiringan dasar saluran irigasi. Nah, di sini lebar saluran atau B sama dengan 0,6 meter asumsi. Tinggi saluran sama dengan B sama dengan 0,6 meter. Tinggi muka air atau air sama dengan 0,33 meter asumsi. Nah, sini ada keliling basahnya atau P sama dengan B tambah 2H sama dengan 0,6 tambah 2 kali 0,33. Didapat hasil yaitu 1,26 meter. Sini ada kecepatan aliran atau F sama dengan 1 per N kali R 2 per 3 dikali S1 per 2 didapatnya 1 per 0,025 dikali 0,15. Dapatkan hasil 0,205 meter per dt. Ini tuh jangan dikomentar, skip. Oke. Luas penampang atau A sama dengan B kali H sama dengan 0,6 kali 0,33 sama dengan 0,198 meter pangkat 2. Jari-jari hidrolis atau R sama dengan A per P sama dengan 0,198 dibagi 1,26. Dapatkan hasil 0,157 meter. Oke, sini ada dimensi saluran primer dan sekunder. Nah, hasil perhitungan dimensi saluran utama menggunakan metode Manning dengan koefisien N sama dengan 0,025 dan kemiringan dasar sama dengan S sama dengan 1,234. Nah, sini saluran SS kali A primer ada lebar dasar atau B sama dengan 0,6 meter, tinggi saluran atau H 0,6 meter, tinggi muka air 0,33 meter, debit 40,64 LT per detik, bentuknya persegi. Nah, selanjutnya adalah perhitungan debit saluran tersier. Perhitungan debit saluran tersier menggunakan rumus Q sama dengan luas kali NFR per efisiensi dengan NFR atau Net Field Requirement sebesar 1,34 LT per detik atau per HA dan efisiensi irigasi yang diperhitungkan dan diperoleh debit untuk saluran sekunder SS kali A sebesar 40,64 LT per detik. Nilai ini menjadi acuan untuk menentukan dimensi saluran yang mampu mengalirkan air secara optimal ke petak-petak sawah. Nah, sini ada dimensi saluran tersier. Saluran tersier dirancang untuk mendistribusikan air ke petak-petak lahan pertanian. Contoh dimensi ST kali B sama dengan lebar dasar atau B sama dengan 0,35 meter, tinggi saluran atau H sama dengan 0,35 meter, tinggi muka air sama dengan 0,242 meter dengan debit Q sama dengan 7,94 LT per dt. Saluran tersier lainnya C, P, R, ST memiliki dimensi bervariasi sesuai kebutuhan debit masing-masing petak yang dilayani. Oke.
Selanjutnya di sini ada tabel luas petak daerah irigasi. Sini ada salurannya, yaitu pertama SS kali A. Sini ada debit LT per DT 40,64. Ada meter kubik per DT 0,0405. Nah, diketahui N-nya 0,025, S-nya 1,243. Sini ada B, asumsi 0,6. B aliran, H aliran atau B 0,6, H air 0,33, A 0,198 meter kubik, B 1,260, R 0,157, F 0,205, FR 0,114, dan keterangannya itu subkritis. Selanjutnya ada ST kali B. Sini ada debitnya diketahui 7,97 LT per DT, terus 0,0080 M kubik per DT, 0,025, S-nya 1,366, B-nya 0,35, H alirannya 0,35, H airnya 0,242, A-nya 0,85, P-nya 0,834, R-nya 0,102, F-nya 0,009, FR-nya 0,61, dan keterangannya subkritis juga. Selanjutnya adalah STC, yaitu debitnya 8,15, 0,0082, 0,25, 8,347, terus B-nya 0,35, H alirannya 0,35, H airnya 0,102, A-nya 0,036, B-nya 0,554, R-nya 0,064, F-nya 0,231, FR-nya 0,231, dan keterangannya subkritis juga. Adalah STP debitnya di sini ada 7,92. Di sini adalah 0,0080. Lalu di sini ada N-nya 0,025, terus S-nya 4,969, B-nya 0,35, H alirannya 0,35, H airnya 0,127, A-nya 0,44, P-nya 0,604, R-nya 0,074, F-nya 0,179, FR-nya 0,161, dan keterangannya subkritis juga. Selanjutnya ada STR. Di sini debitnya adalah 7,40, terus 0,0079, N-nya 0,25, S-nya 8,392, B-nya 0,35, H alirannya 0,35, H airnya 0,1, A-nya 0,035, P-nya 0,550, R-nya 0,664, F-nya 0,227, FR-nya 0,229, dan keterangannya subkritis. Selanjutnya ada STS. Di sini debitnya ada 7,80, 0,0078, terus N-nya 0,25, S-nya 1,652, B-nya 0,35, H alirannya 0,35, H airnya 0,216, A-nya 0,076, B-nya 0,782, R-nya 0,097, F-nya 0,103, FR-nya 0,071, dan keterangannya subkritis. Terakhir ada STT. Sini debitnya ada 8,18, 0,0082, N-nya 0,025, S-nya 1,214, B-nya 035, H alirannya 0,35 juga, H airnya 0,264, A-nya 0,092, B-nya 0,087, R-nya 0,105,
F-nya 0,089, FR-nya 0,056, dan keterangannya subkritis juga. Oke, selanjutnya. Sini ada kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran rata-rata. Oke, di sini ada bab 5 yaitu kesimpulan dari materi yang dijelaskan, yaitu pola tanaman alternatif 7 Agustus sampai Desember. Terpilih sebagai yang paling efisien, kebutuhan air irigasi maksimum sebesar 2,05 meter per detik per hektar. Nah, debit andalan Q80 tersedia sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Dimensi saluran dihitung menggunakan metode Manning dengan hasil distribusi air ke seluruh petak-petak sawah. Oke. Oke, thank you. Stop. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian berikut rekomendasi untuk pengembangan jaringan irigasi Malasom. Yang pertama itu adalah implementasi pembangunan jaringan irigasi sesuai rancangan dimensi yang telah dihitung. Yang kedua itu adalah monitoring berkala debit air sungai untuk kebutuhan irigasi dan pertanian. Yang ketiga itu ada pengkajian lanjutan untuk meningkatkan efisiensi distribusi air. Yang keempat itu ada penyusunan jadwal pemeliharaan rutin saluran irigasi. Yang kelima adalah pelatihan petani dalam pengelolaan air irigasi yang efektif. Baik, itu saja dari kelompok saya, yakni kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.